para pemimpin Indonesia di Surabaya dihadapkan untuk pengambilan keputusan yang sulit. Seorang bocah laki-laki tahu tentang keberanian, kehormatan, dan kemanusiaan. Dia membawa pesan perdamaian kepada para musuhnya, para pemimpin, proklamasi, dan rakyatnya. dan putih. Maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Perang hanya menyisakan jejak penderitaan dan kehilangan segalanya. Assalamualaikum anak-anak solih dan solihah. Kita perlu memahami sejarah perjuangan para pahlawan bangsa. Hal ini agar kita bisa meneladani perjuangan para pahlawan. Berikut penggolongan pahlawan berdasarkan periode penggolongannya. A. Pahlawan perjuangan kemerdekaan. Para pahlawan kemerdekaan berjuang melawan penjajah Portugis, Belanda, dan Inggris. Kurun waktu perjuangannya yaitu sejak kekuasaan raja-raja di daerah diatur oleh kelompok pedagang bangsa barat. Pahlawan perjuangan kemerdekaan melakukan perlawanan di daerah masing-masing atau bersifat kedaerahan. Mereka adalah Pangeran Diponegoro, berasal dari Yogyakarta. Beliau memimpin perang Diponegoro melawan penjajah Belanda. Sultan Hasanuddin, berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau dengan berani berjuang melawan penjajah Belanda. Muhammad Syahab atau Tuanku Imam Bonjol, berasal dari Sumatera Barat. Beliau berjuang melawan penjajah Belanda dalam Perang Padri. Cut Nyak Dien, berasal dari Aceh. Beliau berjuang melawan penjajah Belanda. Beliau pejuang wanita yang ditakuti Belanda. Thomas Matulesi atau Patimura, berasal dari Ambon, Maluku. Beliau berjuang melawan penjajah Belanda. Pangeran Antasari, berasal dari Banjar. Beliau berjuang melawan penjajah Belanda. B. Pahlawan Pergerakan Nasional. Para pahlawan pergerakan nasional berjuang dengan menumbuhkan semangat nasionalisme melawan penjajah. Pergerakan nasional muncul setelah berdirinya organisasi Budi Utomo yang mempengaruhi sifat perjuangan kemerdekaan dari kedaerahan menjadi nasional. Pahlawan pergerakan nasional adalah Ki Hajar Dewantara, berasal dari Pakualaman. Beliau berjuang agar rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan pada zaman Belanda. Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini, berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Beliau berjuang agar perempuan Indonesia mendapatkan pendidikan. Raden Dewi Sartika, berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Beliau berjuang agar perempuan Indonesia mendapatkan pendidikan. C. Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Pahlawan kemerdekaan nasional muncul seiring dengan hadirnya peristiwa proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Perjuangan yang dilakukan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Salah satu tokoh pahlawan ini adalah Dr. Muwardi, berasal dari Jawa Tengah. Beliau seorang dokter dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. D. Pahlawan Proklamasi Kemerdekaan. Pahlawan proklamasi kemerdekaan berjuang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berkat kegigihan dan dukungan pejuang lain, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua pahlawan tersebut diangkat menjadi presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Insinyur Soekarno berasal dari Jawa Timur. Beliau berjuang untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta berasal dari Sumatera Barat. Beliau berjuang untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, masih banyak tokoh pahlawan nasional Indonesia lainnya. Para pahlawan menunjukkan sikap pantang menyerah
gagah berani, rela berkorban jiwa dan raga, mementingkan kepentingan bangsa, cinta tanah air, berusaha tidak kenal lelah, serta tolong-menolong untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa. Kini, bangsa Indonesia telah merdeka. Walaupun demikian, tidak berarti sikap kepahlawanan tidak diperlukan lagi. Kita justru harus selalu meneladani para pahlawan. Pada zaman dahulu, bangsa Barat datang ke Indonesia dengan misi 3G. Gold, Glory, dan Gospel. Gold adalah harta atau emas, Glory adalah kejayaan, dan Gospel adalah agama Nasrani. Pada abad ke-14, rempah-rempah merupakan produk penting di Eropa. Rempah-rempah dibawa oleh pedagang dari Asia. Bangsa Eropa datang langsung ingin membeli ke tempat penghasil rempah-rempah, yaitu Indonesia. Di Indonesia banyak rempah-rempah seperti merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, adas, kapulaga. Bangsa Eropa datang untuk melakukan perdagangan. Pada abad ke-15, setidaknya ada 3 negara yang masuk ke Indonesia. Ada Portugis di tahun 1512, Inggris pada tahun 1579, dan Belanda pada tahun 1595. Pada tahun 1512, Portugis masuk ke Maluku. Maluku pada saat itu merupakan daerah kaya penghasil rempah-rempah. Saat itu Spanyol juga datang ke Maluku. Portugis menyerang Spanyol dan akhirnya Maluku dikuasai Portugis. Belanda masuk pada tahun 1595 dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Masuknya Belanda ke Nusantara, Indonesia membuat Portugis tersingkir dari Nusantara. Sejak Portugis tersingkir, pedagang-pedagang Belanda banyak berdatangan. Para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia membuat persekutuan dengan nama VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Persekutuan ini memperkuat kedudukan Belanda dalam mengatur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Pada awalnya Belanda datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Namun Belanda ingin menguasai Indonesia. Belanda menjajah Indonesia dengan cara menerapkan tanam paksa dan monopoli dagang. Tanam paksa yaitu memaksa petani untuk menanam tanaman perdagangan seperti tembakau, tebu, karet, coklat, kopi. Monopoli dagang yaitu hanya pedagang Belanda saja yang boleh membeli dengan harga yang telah ditentukan. Hal ini sangat merugikan kaum pribumi atau rakyat Indonesia. Coba tebak, siapakah pahlawan nasional berikut? Dari mana asalnya? Apa perjuangannya?
Tugas kalian adalah ceritakan 5 tokoh pahlawan nasional asal daerah dan perjuangan yang dilakukan. Contoh, Sultan Hasanuddin berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, berjuang melawan penjajah Belanda. Ayo ceritakan tokoh pahlawan yang lain ya, selain Sultan Hasanuddin. Sebanyak 5 tokoh pahlawan nasional yang tadi sudah dijelaskan. Kirim dalam bentuk voice note. Selamat mengerjakan!